Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di Brilliant Vol 3 kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai mata kuliah statistika bisnis ya, untuk soal tahun lalunya. Nah, kita langsung saja ya ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, berdasarkan distribusi frekuensi yang sudah disusun pada sebelumnya ya, tentukanlah berapa besarnya standar deviasi hasil penjualan PT Sinar Berlian dan juga berapa besarnya squeness dan jabarkan bagaimana kemencengan kurvanya. Nah, di sini sudah ada ya datanya. Nah, setelah itu kita akan menentukan rentannya ya. Nah, untuk rentannya kita akan menggunakan rumus Xmax dikurangi Xmin, yaitu Xmax itu nilai terbesar dari semua ini ya, dari semua data ini, dan juga Xmin itu dikurangi ya Xmin. Xmin itu nilai terkecil dari semua data ini. Nah, terus setelah dijumlahkan, yaitu didapatkanlah 57 ya, yang ini. Nah, setelah itu, baik, kita lanjut ke sini ya. Dapatkan hasil 57. Ini ya. Maaf, kita perbesar dulu. Nah, setelah kalian dapatkan 57, kalian tinggal cari K-nya. Rumus K-nya itu 1 tambah 3,3 log N. Nah, kalian tulis lagi rumusnya ya. 1 tambah 3,3 log N itu adalah banyaknya jumlah data di sini. Ya, yaitu jumlah data di sini itu semuanya itu ada 40. Maka kalian cari dulu log 40 itu berapa, setelah itu dikalikan dengan 3,3, terus setelah ada hasilnya baru ditambahkan dengan 1 ya. Nah, maka didapatkanlah hasil 6,28. Nah, khusus untuk yang K ini, kalian dibulatkannya selalu ke atas ya. Berapapun itu angkanya di belakang koma, maka dibulatkannya harus selalu ke atas ya. Nah, terus setelah kita mendapatkan nilai K-nya, kita akan mencari juga CI-nya. Nah, CI itu didapatkan dari R dibagi K. Tadi rentannya sudah didapatkan 57, terus dibagi dengan 7. Maka didapatkanlah hasil 8,14. Nah, kalau untuk yang pembulatan yang ini, kita menggunakan pembulatan yang biasa kita gunakan ya. Kalau misalkan lebih dari 5, maka dibulatkannya ke atas, dan kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah gitu ya. Setelah itu, kita akan membuat tabel seperti ini, yang mana isinya itu ada nilai frekuensi XI, FI, dan F. Nah, cara mencari nilainya ya. Nah, di sini itu kita itu bakal taruh dulu nilai terkecil di sini. Nah, setelah ditaruh nilai terkecil, kalian harus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi harus ada 8 ya ke bawahnya, sesuai dengan CI-nya. Nah, terus untuk jarak atau batasannya dari 19 ke 26 itu harus 7 ya. Jadi gini, 119 tambah 7, maka dapatlah hasil 126. Nah, terus ini untuk batas bawah yang ini ya, yang apa? Yang kedua. Nah, kalian tinggal 26 aja ditambah 1. Begitu juga ini ya, 134 ditambah 1 untuk yang, dan juga seterusnya ya. Dan untuk rentang ke 19 dan juga 126 itu kan tadi udah dapatkan, yaitu 7 ya. Jadi 7. Jadi kan 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 gitu ya. Nah, setelah itu terus di sini akan ada frekuensi. Nah, frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu
misalkan dari 199 sampai 26 itu ada berapa sih? Nah, berarti kan ada 3 ya. Nah, dikarenakan ada 3, maka itukan saja. Kalian lihat di sini ya. Jadi 119 di sini. Terus ada 126 dan juga ada 125 yang masuk kriteria ini. Jadi tinggal masukkan saja. Setelah kalian masukkan, berarti kan ada 3 ya. Kalian masukin 3, terus yang 127 sampai 134 ada berapa? 134 berarti ada 1 dan juga 2. Kalian masukin lagi. Begitu juga seterusnya ya. Untuk ke step selanjutnya. Terus di sini ada XI. Ya. Nah, XI ini didapat dari mana? XI ini didapat dari 119 ditambah 126. Nah, terus dibagi 2, maka didapatkanlah XI. Nah, terus untuk FI-XI-nya tinggal kalian kalikan saja ini XI ini ya dengan frekuensi, yaitu 3 dikali 122,5, maka hasilnya itu 367,5. Begitu juga ke bawah ya seterusnya. Dan di sini juga kalian jumlahin, jangan lupa ya. Setelah itu kita akan ke F ya. Nah, F ini gimana sih caranya? Nah, untuk yang ini karena ini 3, ini juga tulis 3, ini 2. Jadi untuk ke step selanjutnya kalian tambahin 3 tambah 2 hasilnya 5. Nah, begitu juga ke bawah ya, terus. Nah, untuk mempermudah, kalian tinggal gini aja. 5, kan ini udah ada 5 ya. 5 ditambah 10, maka hasilnya 15. Begitu juga yang ini. 15 ditambah 12, maka hasilnya 27. Dan juga seterusnya ya ke bawah. Kita lanjut untuk mencari min-nya ya, atau X-bar di sini. Nah, X-bar itu didapat dari jumlah dari FI-XI dibagi dengan jumlah dari FI. FI-XI-nya tadi didapat ya 5.868, terus dibagi dengan frekuensinya, yaitu 40 atau jumlah FI-nya ya. Nah, maka didapatkanlah hasil 146,7. Terus, di sini untuk modus, nah, kita mencari yang paling banyak muncul kan. Nah, di sini yang paling banyak muncul itu kan 12 ya. Yaitu di rentan 143 sampai 150. Nah, kalian di sini tepi bawahnya ya, yang 143 itu dikurangi 0,5. Maka ini untuk B ya. Nah, ini untuk B. Nah, terus untuk P-nya, ini adalah CI. CI berapa tadi di atas? CI-nya itu 8 ya. Nah, maka kalian masukin di sini 8. Nah, untuk B1, kalian tinggal 12 ya, untuk itu modusnya ya, yang tadi modus yang paling banyak. Nah, dikurangi 10, maka hasilnya 2. Begitu juga ini B1-nya 2 juga. Terus untuk B2-nya 12 dikurangi dengan 6, maka hasilnya 6. Jadi 2 dibagi 2 tambah 6. Maka kalian hitung dulu ya, 2 dibagi 8 itu berapa? Terus dikalikan dengan 8, terus baru ditambahkan dengan 142,5. Maka didapatkanlah hasil 150,5 gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita ke tabel ini. Nah, untuk nilainya sama ya. Frekuensinya juga dan juga XI-nya juga. Nah, terus yang akan membedakannya ya. Di sini itu yang tadi itu ada FI-XI dan juga F. Nah, kalau di sini ada X bar dikurangi XI dikurangi dengan X bar. Nah, XI dikurangi dengan X bar berapa? XI-nya berapa ini? 120 120
22,5, maka dikurangi dengan 146,7, maka didapatkanlah hasil min 24,2. Begitu juga seterusnya ya ke bawah. Nah, untuk XI kurangi X bar pangkat 2, maka kalian tinggal pangkatin 2 aja ini. Min 24,2 dipangkatin 2. Maka hasilnya itu 585,64. Nah, terus untuk ini, untuk FI dikali XI kurangi X bar pangkat 2, maka kalian tinggal hasil yang ini dikalikan dengan frekuensi. Maka didapatkanlah hasil frekuensinya ini ya. Maka didapatkanlah hasil 1756,92. Begitu juga seterusnya ya ke bawah. Nah, setelah sampai sini, maka kalian bisa langsung menghitung standar deviasinya. Nah, rumus standar deviasi adalah akar jumlah FI dalam kurung XI kurangi X bar pangkat 2 dikurangi N dikurangi 1 ya. Dibagi N kurangi 1 gitu. Nah, terus kalian masukin saja ya. FI XI min X kurangi X barnya itu pangkat 2 itu yang ini. Nah, yang ini. Ya, nah dikarenakan ini jumlah ya. Di sini ya. Kalian masukin ke sini, terus N-nya jumlah datanya tadi 40, kurangi 1, maka 6.462,4 dibagi dengan 40 kurangi 1 dulu. Nah, setelah itu, setelah kalian mendapatkan hasilnya, maka kalian akarkan. Setelah kalian akarkan, maka akan didapatkanlah gitu ya, hasil 12,87. Nah, terus kita juga akan menghitung skewness-nya. Untuk skewness, rumusnya itu X bar kurangi MO dibagi dengan S. Nah, X barnya berapa? Di sini, X barnya itu min. Yang ini ya, 146,7. Nah, dikurangi 150,5. Nah, ini ya, 150,5. Nah, setelah itu, dibagi dengan 12,87 ya, yang didapat dari sini ya. Nah, setelah itu maka dapatkanlah hasil min 0,295. Nah, terus di sini juga ditanyakan jabarkan bagaimana kemencengan kurvanya. Nah, maka untuk kemencengan kurvanya kalau misalkan kurang dari 0,01, kemencengan kurvanya itu ke kiri, yaitu negatif. Kalau misalkan di atas, maka ke kanan. Dan kalau sama dengan, berarti maka kurvanya itu normal ya. Nah, karena di sini min 0,295, maka didapatkan hasil kesimpulannya itu kurva memiliki kemencengan ke kiri, dikarenakan kan negatif ya. Terus, di sini juga dijelaskan bahwa skewness-nya itu min 0,295, yaitu kurang dari 0 gitu ya. Setelah itu kita lanjut saja ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita disuruh mencari rata-rata hitung, standar deviasi, median, kuartil 3, dan persentil 70. Nah, setelah itu kalian ini dulu ya, jumlahkan. Maksudnya ini susun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, baru setelah itu kalian jumlahkan di sini. Ini jumlahnya ya. Nah, untuk itu kalian tinggal X di sini. Terus untuk mencari X pangkat 2-nya, kalian tinggal 40 dipangkatin 2. Maka di sininya X pangkat 2 gitu ya. Setelah itu, untuk mencari min-nya, kita tinggal jumlah X dibagi dengan N. Jumlah X-nya berapa? 816 dibagi dengan 10, dikarenakan datanya itu ada 10. Maka didapatkanlah hasil 81,6. Jadi, dapat disimpulkan ya, rata-rata hitungnya adalah 81,6. Nah, di sini untuk skewness. Nah, untuk skewness-nya itu kalian ituin masukin ke rumus ini ya. Jumlah X pangkat 2 dibagi jumlah X dipangkatkan 2. Nah, terus
N dibagi N kurangi 1 ya, yang X pangkat 2-nya, dikurangi jumlah X di pangkat 2, terus dibagi dengan N kurangi, maaf, ini kali ya, N kali N jumlah data lagi dikurangi 10. Makanya di sini masukin yang ini ya. Nah, ini untuk jumlah X pangkat 2-nya. Maka masukin. Terus 10 kurangi 9. Maka di N-nya itu kan banyaknya jumlah data. Jadi jumlah datanya 10. Maka 10 kurangi 1 yaitu 9 ya. Terus di sini untuk hasil 816 dipangkatkan 2, maka dapatkan hasil 665,856 dibagi dengan 10. Dikarenakan sebelum dikalikan, ini harus dikurangi dulu. Jadi yang di dalam kurung itu harus diutamakan ya. Maka 10 kurangi 1, dapatkanlah 9. 9 dikali 10, maka hasilnya itu 90. Setelah itu, kalian bagi semuanya, maka didapatkan hasil 8.000. Ya, didapatkanlah hasil 8.298,1 dikurangi 7,3984. Nah, setelah itu, maka di sini tinggal langsung dijumlahkan saja ya. Nah, setelah dijumlahkan semuanya, maka didapatkanlah hasil 8.997, terus diakarkan, maka hasilnya itu 9,85. Nah, jadi standar deviasinya itu 9,85 gitu ya. Nah, terus untuk median, mediannya itu adalah nilai tengah ya untuk median itu. Nah, dikarenakan ini 10 jadi genap ya. Jadi tengahnya itu di sini ya. Jadi kalian hitung dulu 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, berarti tengahnya di sini. Karena untuk mediannya itu berada di antara 70 dan juga 89 gitu ya. Maka di sini tulis 70 ditambah 89. Jadi X sebelum sama X sesudah mediannya ya. Nah, dibagi dengan 2. Maka didapatkanlah hasil, jadi mediannya itu adalah 114,5. Dikarenakan kita mencari nilai tengahnya gitu ya. Maka dibagi 2. Setelah itu, kita akan menentukan kuartil 3. Nah, kuartil 3 ini kalian tinggal masukin ya N-nya di sini. N-nya ini. N-nya itu 3 dikali 10 tambah 1. Nah, dibagi 4. 10-nya itu banyaknya jumlah data, yang ininya itu dapat dari ini, kuartil yang dicari. Misalkan kalau ininya kuartil 2, berarti di sininya bukan 3 lagi, tapi 2 gitu. Nah, setelah itu, setelah dijumlahkan ya, 3 kali 11, maka hasilnya itu 33 dibagi 4. 33 dibagi 4, maka hasilnya itu 8,25. Nah, ini belum ke nilainya ya. Ini baru letaknya, letak si kuartilnya. Nah, terus setelah menentukan letaknya, maka kita harus menentukan nilainya. Nah, untuk nilainya, dikarenakan ini 8,25, maka data ke-8 ditambah dengan 0,25. Dikali dengan data ke-9 kurangi data ke-8. Data ke-8 sama 9-nya berapa? Di sini kita lihat data ke-9-nya itu 130 dan data ke-8-nya itu 96. Nah, di sini
kalian ini kita hapus dulu ya. Nah, bentar. Kita hapus. Nah, dari sini ya. Nah, seperti ini. Terus kita masukin ya. Kita dari awal, soalnya itu ada. Jadi data 9-nya itu tadi berapa? 96 dan data ke 9-nya itu 130. Kita masukin data ke 8, 96. Dan juga ditambah ya 0,25 dikali dengan data ke 9, 98. Maaf, 96 ya. Dikurangi 30. 130. Ya maaf, 130 dulu. 130 kurangi 96. Nah, seperti ini ya. Maka, kita jumlahkan dulu. Untuk 90, jadi kalian itu menghitungnya itu, kalian kurangi dulu ya. 130 dikurangi 96. Nah, setelah itu, hasilnya itu dikalikan dengan 0,25. Nah, 0,25 ini setelah itu kan dapatkanlah hasil 85 ya. Nah, 85 ini barulah ditambah dengan 96. Maka didapatkanlah hasil 104,5 ya. 0,5. Seperti itu. Nah, begitu juga yang persentil sih sama ya untuk cara pengerjaannya. Nah, tapi yang membedakannya itu kalau misalkan kuartil itu dibagi 4. Kalau persentil dibaginya itu dibagi 100 gitu ya. Langsung saja ya, 70 di kali 11, maka hasilnya 770 dibagi 100 maka 7,7. Nah, dikalikan ini nilai P 70 ya sama dengan, terus datanya tadi 7, jadi data ke-7 ditambah 0,7. Maka dikali data ke-8 dikurangi data ke-7. Berarti kita mencari data ke-8 dan ke-7-nya ya. Ini ke-7 dan ini ke-8. Jadi yang ke-7 itu 93, yang ke-8 96. Maka masukkan dulu 96 ya untuk data ke-7 ditambah 0,7. Ini kurangi ya. Nah, setelah itu kalian kurangi dulu. Antara 96 sama 93. Maka dihasilkan 3 kan ya. 3 dikali 0,7. Maka hasilnya itu 2,1 ditambah dengan 96. Maka hasilnya itu 98,1. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini, soalnya itu kan di sini berdasarkan catatan bagian pemasaran PT Mitra Bersama, banyaknya penjualan mobil off-road selama 9 tahun terakhir adalah sebagai berikut, yaitu tahunnya itu dari 2013 sampai 2021 dan penjualannya itu tertera ya di sini datanya. Nah, berdasarkan data tersebut, hitunglah persamaan tren dengan menggunakan semi-average method ya. Nah, kalian itu aja di sini ya. Tulis lagi si tabelnya. Dan juga kalian buat tabel seperti ini. Nah, ini sesuai dengan yang di soal. Dan untuk TSA-nya itu dikarenakan
ini itu jumlahnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka tengah-tengahnya itu adalah 130 ya. Nah, setelah dan sebelum 130 maka kalian jumlahkan. Dan cari dulu tahun tengahnya. Nah, di sini tahun tengahnya itu yang pertama itu 2014 dan yang kedua itu 2019. Maka setelah dijumlahkan ya untuk 4 tahun ini, yang sebelum 2017 itu maka hasilnya itu 525 dan yang sesudah 2017 hasilnya itu 634. Nah, di sini ditanyakan rata-ratanya. Maka rata-ratanya itu jumlah ini dibagi dengan 4. Kenapa 4? Dikarenakan ini tahunnya itu ada 4. Ada 1, 2, 3, dan juga 4. Gitu ya. Jadi kalau rata-rata itu kalian jumlahin dulu. Jadi jumlah dari keempat data ini terus dibagi dengan jumlah data yang dari jumlah yang telah dihasilkan gitu. Maka didapatkanlah hasil 131,25 dan juga untuk yang 2019 dapatkan hasil 158,5. Nah, terus untuk menentukan X 2014 dan X 2019-nya, untuk 2014 kan yang di X-kannya itu 2014 ya. Maka di sini untuk 2014 dinolkan dan sebelum gitu ya. 2014 maka diminkan. Jadi min 1 2014-nya 0 dan ke bawahnya 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Dan juga ini yang sebelum 2000 karena ini ditanyakannya jadi ini tuh untuk X 2019 maka 2019-nya dinolkan dan tahun sebelumnya itu diminkan dan tahun sesudahnya itu di pluskan gitu. Nah, jadi min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 dan juga setelahnya itu 1, 2 gitu. Nah, setelah itu untuk mencari persamaan tren menggunakan average variable ada dari persamaannya ya. Yaitu persamaannya itu Y sama dengan A tambah BX. Nah, kita cari dulu BX-nya. Nah, ini ya. Soalnya A itu sudah diketahui, yaitu yang ini. Yang 131,25 sama 158,5 itu sudah diketahui. Terus untuk nyari B-nya, kalian tinggal cari K2 dikurangi K1, terus tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K dibagi ya. Jadi K2 dikurangi K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Maka didapatkanlah hasil 158,5 ya, kalian masukin yang ini ya. Soalnya K2, K1-nya itu 131,25. Yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, setelah itu tahun dasar K2 itu ini dan dari tahun dasar K1 itu 2014. Maka dikurangkan maka didapatkan hasil 5 ya untuk pengurangan dari 2019 sampai dikurangi 2014 maka hasilnya 5. Terus ini juga dikurangkan, maka setelah itu dibagikan. Setelah mendapatkan hasil dari pengurangan 158,5 dikurangi 131,25 dibagi 5 maka hasilnya itu 5,45 gitu ya. Nah, di sini Y-nya itu kita lanjut lagi ke sini. Ini abaikan ya. Soalnya bakal sama yang di atas. Y 2014 kalian tinggal masukin aja A 2014 ya, terus ditambah 5,54 X 5,54 didapat terima 5,54 ditambah dari sini ya. Terus tambahin X gitu. Begitu juga yang 2019. Dari sini ambil untuk A-nya dan juga 5,45 itu dari perhitungan yang B tadi gitu ya. Terus kalian bisa langsung simpulkan, maka persamaan tren dengan menggunakan semi-average method adalah Y-nya atau Y 2014-nya itu adalah 131,25 ditambah 5,45X. Dan untuk
2019-nya yaitu 158,5 ditambah 5,45 X gitu ya. Terus di sini juga dijelaskan inventory pada tahun 2025 ya, dicari ya. Di sini berapa tingkat penjualan pada tahun 2025. Nah, kalian tinggal masukin saja ya persamaan yang ini. YT. Atau yang ini, yang tahun 2014. Nah, setelah itu ini menggunakan tahun dasar 2014. Terus YT-nya sama dengan 131,25 ditambah 5,45 dikali dengan 11. 11-nya itu dapat dari mana? 11-nya itu kalian kurangi ya. 2025 dikurangi dengan 2014. Maka hasilnya itu 11. Nah, setelah itu 131,25 ditambah 59,96. Maka didapatkan hasil 191,2 gitu ya. Nah, sampai sini berarti selesai perhitungannya. Terus kita akan mengerjakan yang soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini nilai rata-rata ujian mata kuliah Statistika Bisnis Program Studi Manajemen adalah 60, dengan simpang baku adalah 8, dan berdasarkan peraturan bahwa mahasiswa memiliki minimal 80 akan memperoleh nilai A, dan di bawah 50 akan mengikuti perbaikan nilai. Nah, di sini ditanyakan apabila peluang mahasiswa program studi manajemen akan memperoleh nilai A, berapakah peluang mahasiswa program studi manajemen akan memperoleh nilai A? Nah, di sini kalian tentuin rho-nya tadi 8 ya, yang ini simpangan baku itu rho-nya, dan juga mu-nya itu 60. Nah, setelah kalian tentukan, maka untuk mencari yang memperoleh nilai A, kita lihat dulu di sini yang minimal 80 yang akan memperoleh nilai A, maka X-nya itu 80. Nah, terus kita langsung hitung lagi Z, gunain rumus ini ya. Z sama dengan X kurangi mu dibagi dengan rho. 80 kurangi 60 dibagi dengan 8. 40 dibagi 8, maka hasilnya 2,5 ya. Terus jadi kita akan melihat di sini. Ini 2,5 ya. Nah, ini 2,5. Nah, cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya adalah dengan menggunakan tabel Z. Jadi kalian lihat tabel Z-nya ya. Nah, di sini. 2,5. Caranya gimana? 2,5 berarti ini dikarenakan ini satu angka di belakang koma ya. Maksudnya bukan puluhan, maka di sini kalian ambil ini yang 0,4938. 4938. Nah, ini ya, 0,4938. Terus maka sama dengan lagi ya. 0,5 dikurangi 0,4938 gitu ya. Maka dapatkan hasil 0,0062. Nah, terus 0,0062 dikali 300. 300 didapat dari mana? Dikarenakan di sini ada keterangannya bahwa siswanya itu berjumlah 300. Nah, dikali 300, maka hasilnya itu 1,86. Dikarenakan ini objeknya adalah orang, maka di sininya itu harus dibulatkan ke atas. Ya. Soalnya gak mungkin kan orang 1,86 atau orang jadi setengah gitu, nggak mungkin, jadi kita bulatkan ke atas gitu. Nah, terus di sini kalau yang tadi dicarinya itu yang memperoleh nilai A, dan yang kedua itu yang harus mengikuti ujian perbaikan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa yang mengikuti ujian perbaikan itu nilainya itu di bawah 50 ya. Nah, maka X-nya itu 50. X-nya 50 terus
hitung lagi dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi rho, X-nya itu 50 dikurangi 60, maka dibagi 8, maka hasilnya itu min 1,25. Nah, 1,25 gimana caranya? 1,25 di sini ya. Kalian cari dulu 1,2, terus di sini 5. 1 2 3 4 5 ini ya di sini. Berarti 0,3944. Nah, gitu ya. 0,3944. Nah, terus 0,5 dikurangi 0,3944, maka hasilnya itu 0,1056. Setelah itu 0,1056 ini ya, ini hapus, dikali dengan 300, maka didapatkanlah hasil 31,68. Dan seperti yang tadi, dikarenakan ini adalah objeknya itu adalah orang, maka dibulatkan ke atas. Jadi hasilnya itu 32 orang yang harus mengikuti ujian perbaikan. Nah, mungkin dikarenakan ini soal terakhir ya, maka dicukupkan sekian saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari sayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.